Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yaitu kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu 3 landasan pokok utama. Pada pertemuan sebelumnya, jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas muqaddimah dari bab awal, yaitu pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sudah mengenal apa itu ilmu. Kita ulangi sedikit, jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, mu'alif menyebutkan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah SWT memberikan rahmat kepadamu. Sesungguhnya wajib bagi kita untuk belajar 4 perkara. Wajib kita pelajari. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Dan ilmu kemarin kita sudah sebutkan apa itu ilmu, yaitu idraku syai' idrakan jaziman. Proses untuk mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebenarnya. Artinya disebut sebagai ilmu kalau memang betul-betul tepat. Jadi nggak boleh ngira-ngira, menyangka-nyangka, perkiraan tidak ada. Kemudian selanjutnya, ikhwan makan Allah SWT, wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk belajar ilmu terlebih dahulu. Seluruh amalan apapun yang akan kita laksanakan, akan kita lakukan, perbuatan, perkataan, maka hendaknya didasari dengan ilmu terlebih dahulu. Karena kebanyakan masyarakat kita terkadang berbicara tanpa menggunakan ilmu. Melakukan satu perbuatan tanpa mengetahui ilmunya. Ini satu hal yang perlu kita garis bawahi. Berapa banyak kita dapati orang tersebut dokter bukan, kemudian sebagai insinyur bukan. Kira-kira jika dia posisinya bukan seorang dokter, kemudian ada orang sakit dan kemudian dia berkata atau ngomong hal-hal seputar kedokteran, menurut jamaah, kira-kira jamaah ketika diarahkan, kemudian dinasihati, bahkan diberi resep oleh tukang becak, menurut jamaah kira-kira bagaimana? Jamaah sakit, kemudian ada tukang becak ngomong begini begitu, ini obatnya, resepnya bagusnya ini itu. Oh, saya periksa dong. Ini sepertinya sakitnya ini. Tukang becak. Menurut jamaah kira-kira bagaimana? Jamaah mengiyakan. Mustahil. Gak mungkin. Hal yang pertama kali ada di otak jamaah itu pasti akan membuat benteng terlebih dahulu. Masa tukang becak ngomong masalah kesehatan? Ini yang jamaah pasti lakukan. Demikian jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru masalah kesehatan. Masalah duniawi. Yang mungkin pol-polnya masalah kesehatan, kalau salah ngasih resep, kenapa jamaah? Nah, overdosis mati. Sudah selesai, berhenti di situ kalau sudah mati. Bagaimana jika seandainya seseorang berkata demikian dan demikian dalam masalah agama, memberikan fatwa begini dan begitu masalah agama dan dia tidak mengetahui ilmunya? Kalau dia mati berhentinya di mana jemaah? Entah ke surga atau ke neraka. Loh, bukan perkara remeh. Oleh karena itu yang namanya agama, jamaahkan Allah SWT, landasan utamanya harus apa? Dengan ilmu. Sebelum kita ngomong masalah agama, dan agama ini lebih sakral, lebih utama, lebih mulia, lebih agung hanya daripada sekedar kesehatan. Ngomongin kesehatan nggak boleh orang sembarangan. Coba jamaah itu buka praktek. Jamaah nggak punya titel, buka praktek. Kira-kira bagaimana? Gimana Pak Gis? Boleh nggak? Buka praktek syaratnya apa Pak Gis? Banyak lah, ribet lagi. Jamaah tukang becak loh, saya mau buka apa? Praktek. Jamaah marah-marah ketika mau ditutup. Loh, nanti kalau terjadi malpraktek, enggak, saya sudah pengalaman. Enggak akan dipercaya. Tidak akan pernah dipercaya. Itu baru apa jamaah? Duniawi. Enggak seberapa resikonya. Mentoknya mati, selesai urusan. Ukhrawi, setelah meninggal, berlanjut lagi gimana? Di akhirat kelak. Enggak berhenti. Entah kita masuk ke surga, masuk ke neraka. Dan tentunya ketika sudah masuk ke neraka, waktunya bukan hanya sehari, 2 hari, sejam, 2 jam. Tidak, lama sekali. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu ketika kita membicarakan masalah agama, harus memiliki apa?
ilmu. Begitu juga sebelum kita melakukan satu amalan, satu perbuatan, wajib bagi kita untuk tahu ilmunya terlebih dahulu. Jangan sampai kita kebiasaan akhirnya ngomong bagaimana, loh saya kan ngikutin orang tua saya kan ngikutin nenek moyang, loh saya ngikutin orang-orang zaman dahulu, kan begitu memang. Apakah kemudian bisa dipastikan apa yang mereka lakukan itu benar? Tidak. Apalagi zaman sekarang, zaman Allah Subhanahu wa taala. Informasi itu sudah sangat-sangat dimudahkan sekali. Ketika kita mau cari, kira-kira melarung sesajen, kemudian mencuci keris, mencuci benda-benda keramat tanggal 10 Syuro, atau melakukan ritual padusan atau mandi tanggal 10 Syuro. Kira-kira bagaimana? Boleh atau tidak? Wah kayaknya biasa aja, orang cuma mandi kok nggak boleh. Kan biar apa? Biar sehat, biar nggak ada kotoran. Nah, jamaah karena Allah. Sebelum kita melakukan, coba kita lihat. Kita tanya kepada ulama, kita tanya pada orang alim. Memang ada atau tidak? Jangan sampai kita melakukan satu amalan yang bahkan tidak didasari dengan apa? Ilmu sama sekali. Dan ini tentu hal yang sangat membahayakan. Jamaah Allah SWT, dengan demikian inilah yang menjadikan kita berbeda dengan orang-orang Nasrani. Ketika kita kaum muslimin beramal harus didasarkan dengan apa? Dengan ilmu. Entah dengan Al-Quran Sunnah ataupun dengan apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga kepada para sahabat. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau kita beramal tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka amalan tersebut apa? Sia-sia, tidak berguna. Demikian harusnya. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang Nasrani. Kalau tidak percaya, tanya. Berapa banyak amalan orang Nasrani yang mereka sama sekali nggak tahu dasar dalilnya. Oleh karena itu kita sering berdoa di akhir surat Al-Fatihah bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita berdoa agar supaya diberikan jalan yang lurus. Bukan jalannya siapa? Orang-orang yang engkau laknat, dan juga bukan jalannya orang-orang atau engkau laknat, engkau benci, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang sesat? Yaitu orang Nasrani yang mana mereka beramal tanpa adanya ilmu. Kalau nggak percaya, tanya jamaah. Tanya pada mereka. Dalilnya untuk memperingati Paskah, memperingati kelahiran, memperingati meninggalnya. Sebutkan dalilnya. Kalau memang mereka itu betul-betul bisa menyebutkan. Hampir semuanya, apalagi kalau sudah membicarakan masalah sinterklas. Dari mana sinterklas? Kok di Indonesia nggak ada sinterklasnya? Ada kan? Sinterklas ada nggak jemaah? Menurut mereka? Oh ada. Coba di Indonesia ada nggak? Nggak ada. Kalau ada di Indonesia udah diburu sama orang-orang juga. Benda keramat mungkin itunya. Apa? Keretanya. Lebih keramat daripada kereta yang ada di Keraton Jogja. Kereta Keraton Jogja itu cuma bisa jalan aja begini, itu pun diseret jemaah dengan kuda. Itu dielus-elus, dicium-cium. Apalagi kalau keretanya bisa? Wah, buat rebutan di Indonesia tentunya. Demikian jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wajib bagi kita untuk mengetahui ilmu, dan kemarin kita sudah jelaskan konsekuensi pentingnya ilmu. Jika seandainya seseorang beramal tanpa ada ilmu, meskipun benar, bahkan ulama mengatakan tidak mendapatkan pahala. Betul, amalannya ternyata benar, sudah betul, ternyata tidak mendapatkan apa? Pahala sebagaimana yang telah kita sebutkan. Nah, kemudian apa itu ilmu? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil ahdillah. Lantas apa itu ilmu? Ilmu adalah mengetahui Allah, mengetahui nabinya, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kita mulai dari yang pertama, ma'rifatullah. Disebut sebagai ilmu, dan ini ilmu yang paling penting tentunya, mengetahui Allah. Lantas apa mengetahui Allah? Kita harus memahami Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah memberi rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh alam, Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu yang ada di atas muka bumi dan apa yang ada di langit. Harus kita pahami, Allah yang menciptakan kita. Allah memberi rezeki kepada kita. Kemudian dengan demikian jamaahkan Allah SWT, maka kita akan sadar. Dan kita tidak akan pernah takut ketika kita yakin kalau Allah SWT memberi apa? Memberi rezeki. Maka akan semakin
besar rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa ketakutan kita akan miskin, fakir, kekurangan itu semakin kecil. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa seseorang itu takut miskin, takut rezekinya itu berkurang, takut besok ini bagaimana dan bagaimana, nanti bagaimana dan bagaimana? Manusia. Apakah boleh dikatakan manusiawi? Boleh. Tapi pada dasarnya hal tersebut itu salah satu hal yang menunjukkan kurangnya iman orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempertanyakan rezeki kita esok hari itu sudah merupakan bentuk kekurangan iman seseorang. Kalau kita masih takut jamaah, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, kira-kira bagaimana? Saya masih bisa kerja nggak? Apalagi sedang apa? Sedang lesu begini, tambang sedang apa? Sedang lesu, migas sama, pekerjaan susah, kira-kira bagaimana? Apalagi nanti saya juga salah satu yang bisa terkena apa? Pengurangan. Aduh, hati sudah berkecamuk, tidur nggak nikmat, makan rasanya sudah nggak enak. Ada orang yang demikian, ada atau nggak jamaah? Ada. Rasa takutnya akan rezeki tersebut begitu sangat besar sekali. Dan ini menunjukkan pada dasarnya orang tersebut imannya lemah. Lupa kalau Allah SWT itu yang memberi apa? Rezeki. Tidak di mana? Di perusahaan yang saat ini ia bekerja, Allah pasti akan menggantikan di tempat yang lainnya. Dan rezeki Allah SWT luas telah disediakan untuk kita. Dari mana saja arahnya. Demikian jamaah. Dan kita harus yakin. Allah SWT yang apa? Memberi rezeki kepada kita. Demikian. Allah SWT yang mengatur seluruh alam ini. Kemudian Allah SWT memiliki seluruh alam ini. Demikian jamaah. Nanti akan kita bahas secara detail pada pembahasannya tersendiri insya Allah. Mengenal Allah insya Allah kita bahas lebih detail. Selanjutnya wa ma'rifatu nabihi, kemudian mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal yang pertama nasab beliau, karena mengenal nasab merupakan satu hal yang sangat penting. Tidak kenal maka tidak sayang. Kemudian mengenal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenal sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengenal syariat yang dibawa oleh Rasulullah dan akan kita bahas secara detail pada pembahasannya. Dan yang terakhir, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Salah satu bentuk ilmu jamankan Allah SWT yaitu hendaknya kita memahami agama ini harus dengan dalil. Ini catatan penting. Tidak boleh seseorang berbicara dalam masalah agama kecuali harus dengan menggunakan apa? Dalil. Wajar kalau ditanya dalil jamaah. Jangan kemudian ditanya dalil itu marah. Dalilnya mana Pak kalau? Enggak semuanya harus pakai dalil. Ada orang sampai mengatakan demikian. Lihat Quran. Ada enggak dalil memerintahkan sholat 5 waktu? Secara detail waktu-waktunya. Enggak ada. Ada yang mengatakan demikian. Nah, jawabkan Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang, contoh kalau jamaah orang yang kerja di perusahaan, kerja di lapangan, pasti apalagi yang memang memegang seperti apa? Maintenance dan yang lain-lain. Manual book itu penting ya jamaah? Penting sekali. Coba jamaah beli alat, tiba-tiba jamaah mengoperasikan sendiri. Menurut jamaah kira-kira bisa atau nggak bisa? Beli alat baru, tiba-tiba jamaah operasikan sendiri yang jamaah sebelumnya nggak tahu. Nggak mungkin. Apa yang jamaah lakukan? Nah, buka manual booknya, dibaca. Oh ternyata tombol on off-nya begini. Kemudian jangan sampai salah memasang ini dan ini karena akan terjadi konslet. Oh ya, berarti harus begini. Demikian. Itu baru alat jamaah. Kita pun harus merujuk kepada apa? Manual booknya. Apalagi agama. Maka tentu kita juga harus merujuk kepada manual booknya apa? Al-Quran dan Sunnah. Selama nggak ada dalam Al-Quran, Sunnah dan memang tidak disebutkan oleh ulama bahwa hal tersebut memang bukan dalam agama kita, ya tidak perlu kita laksanakan. Meskipun bisa jadi kita dapati masyarakat kita masih melakukannya. Karena jadi patokan bukan apa yang dilakukan mereka, tapi apa jemaah? Nah, kita samakan dengan manual book tersebut. Dan demikian jamankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang terkadang mengoperasikan mesin pun juga salah atau benar? Salah terkadang. Kenapa? Karena dia tidak membaca manual book. Contoh kecilnya orang yang pakai mobil Matic, yang punya mobil Matic. Ada yang memindahkan gigi terkadang masih salah. Nganggapnya jalan lurus, jalan nanjak, jalan tol semuanya apa?
sama. Masuk D berapa biasanya? Saya nggak pernah. D1, D. Nah, kalau mau jalan nanjak bagaimana? D1. Nah, ada orang yang nggak paham. Pokoknya mau jalan nanjak, mau jalannya turun, mau jalannya lurus, mau belok-belok, mau bagaimana. Pokoknya D2 terus. Ada yang demikian jamaah. Ada atau enggak? Oh, ada. Karena perasaan dia, perasaan lebih enak kok pakai ini. Memindahkan giginya ternyata nggak dipencet apanya? Pencetannya lo ada loh. Ya kan? Nggak apa-apa kok. Tapi ternyata secara manual disebutkan bisa merusak. Saya nggak tahu sih. Cuman denger aja. Belum pernah naik mobil matic jamaah. Allah ta'ala alam. Nah ini contoh aja. Meskipun kita dapati masyarakat kita melakukan satu amalan, jika memang hal tersebut tidak dicontohkan, tidak berdasarkan dalil, maka harus ditinggalkan. Demikian. Bagaimana bisa seseorang lebih percaya dengan omongan orang lain yang pada dasarnya dia tidak mengetahui alat tersebut itu seperti apa daripada yang menciptakan? Yang menciptakan lebih tahu atau yang memakai lebih tahu? Yang membuat itu lebih paham. Maka kenapa dikasih manual book agar supaya kita baca. Dengan cara membaca kita paham. Demikian jemaah. Apalagi masalah agama, kita harus merujuk pada manual booknya. Allah memberikan agama tersebut ketika kita beragama, harus juga merujuk kepada manual booknya Al-Quran dan Sunnah. Demikian. Nah selanjutnya, jamankan Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua berarti. Wajib bagi kita untuk belajar 4 hal. Dan jika kita belajar 4 hal ini dan tentunya kita realisasikan semuanya 4 hal ini, maka kita termasuk betul-betul dikatakan orang yang betul-betul beruntung di dunia dan akhirat. Dan kategori orang beruntung ini yang melakukan 4 hal ini sangat-sangat sedikit, nanti akan kita bahas pada ayat tersebut. Yang kedua, jadi wajib bagi kita belajar 4 hal. Yang pertama tadi apa jemaah? Berilmu, harus belajar dulu sebelum ngomong dan beramal. Yang kedua, yang kedua adalah al-amalu bih. Setelah kita mengetahui ilmunya, maka wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Ini yang menjadikan kita berbeda dengan orang-orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi itu memiliki ilmu tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Dan ini sudah banyak kisahnya terjadi bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika mereka menutupi perkara, ketika mereka membacakan Injil, mana ayat yang memerintahkan atau yang mengatakan bahwa khamr itu haram. Sambil dia menutupi apa? Menutupi Taurat tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, coba kamu buka apa? Jarimu. Dan kamu baca. Karena Taurat kala itu bukan ditulis dengan bahasa, bukan dengan bahasa Arab, tapi dengan bahasa apa? Ibrani. Bahkan sampai sekarang, Taurat apakah dibaca dengan bahasa asing? Tidak. Tetap dibaca dengan bahasa Ibrani sampai sekarang. Orang yang mau belajar Taurat tentu harus bisa bahasa Ibrani. Dan Rasulullah tidak tahu bahasa Ibrani. Jangankan bahasa Ibrani, bahasa Arab saja Rasulullah nggak tahu. Tapi dengan wahyu Allah, maka Rasulullah SAW mengatakan, coba kamu buka apa? Jarimu. Dibuka dan ternyata di situ ada ayat yang menerangkan haramnya khamr dan yang lain-lain. Lihat jamaahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya jamaahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita sudah memiliki ilmu, maka wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat dan yang menjadikan para sahabat itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Ibnu Abbas beliau menyebutkan dalam hadisnya, "Kunna ta'allamnal Qur'an wa lam natajawaz 10 ayat, ta'allamnal ilm wal amal ma'an." Ibnu Abbas beliau mengatakan, kami itu belajar Al-Quran tidak pernah lebih dari 10 ayat. Kami belajar ilmu dan juga amal sekaligus. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Kelebihan para sahabat ketika Allah SWT selalu memuji mereka ketika disebutkan kuntum khaira ummatin. Disebutkan sebaik-baik umat. Allah SWT menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka. Rasulullah menyebutkan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kenapa? Karena ketika mereka belajar, mereka langsung mengamalkannya. Dan ini kelebihan mereka jamankan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu seketika itu juga langsung mereka akan mengamalkannya. Ini yang dilakukan oleh para salafus saleh. Sebagaimana contoh ketika turun ayat hijab. Di surat Al-Ahzab ayat 59 yang paling masyhur, jadi saya juga hafal. Yang lain mungkin ayat yang lain saya juga hafal. Nah,
Disebutkan perintah, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika, hingga sampai sebutkan di akhir ayat tersebut. Perintah untuk apa? Berjilbab. Untuk menggunakan hijab. Apa yang dilakukan oleh para sahabiah dan disebutkan dalam tafsir. Ibnu Katsir mengkisahkan bahwa para sahabiah kala itu mereka tidak berkerudung. Tidak menutupi rambut-rambut mereka. Jadi salah kalau ada orang mengatakan, ngapain berjilbab? Ngapain pakai cadar? Ngapain pakai penutup muka dan yang lain-lain, niqab dan yang lain-lain? Itu kan budaya Arab jilbab. Berkerudung itu cuma budaya Arab. Oh, salah jamaah. Berarti tidak belajar. Seakan-akan dia menempatkan dirinya orang pintar, profesor. Nah, demikian jamaah. Menempatkan dirinya seakan-akan orang cerdas, jenius. Tapi ternyata keliru. Karena setan sudah menyesatkannya. Mengatakan kalau yang namanya kerudung itu budaya Arab. Salah jamaah. Orang Arab, mereka pada dasarnya sebelum datangnya Islam, itu gak kenal yang namanya apa? Hijab, kerudung, gak kenal mereka. Tidak kenal, jamankan Allah SWT. Maka kenapa turun surat Al-Ahzab? Perintah untuk berkerudung. Yang mana kaum muslimin atau muslimah kala itu mereka tidak kenal kerudung. Selalu membuka rambutnya. Maka Allah SWT memerintahkan kepada mereka untuk berkerudung. Demikian. Lantas apa yang mereka lakukan? Dan para sahabat kala itu tidak semuanya itu memiliki kerudung. Karena yang namanya kain, zaman kala itu bukan komoditi yang mudah untuk didapatkan. Tidak. Bahkan belinya saja, orang Arab itu harus jauh dari mana mendatangkannya? Dari Syam atau dari Yaman. Dua negara yang memproduksi kain. Yang lainnya mana? Hampir-hampir tidak ada. Bayangkan, beli kain harus jauh sampai kemana? Nah, ngambilnya. Zaman sekarang setiap kota sudah bisa bikin kain sendiri. Alat produksinya lebih mudah, sudah gampang. Zaman dulu bukan satu hal yang mudah. Maka para sahabat itu kalau punya baju bolong dibuang. Enggak, jamaah. Ditambal, dijahit. Kalau zaman sekarang pakai baju ditambal, oh bisa jadi nembelnya saja lebih mahal daripada beli baju barunya. Demikian jamankan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kala itu ketika sudah dengar firman Allah Subhanahu wa taala perintah untuk berhijab, apa yang mereka lakukan? Bahkan mereka yang tidak memiliki kain, maka kala itu mereka mengambil korden untuk menutup jendela mereka dan digunakan sebagai penutup apa? Penutup kepalanya. Demikian jemaah. Bagaimana semangat mereka ketika mendengar ilmu, langsung sebisa mungkin mereka apa? Amalkan. Langsung berlomba-lomba. Dengar, amalkan. Dengar, amalkan. Demikian. Ini yang menjadikan mereka berbeda dengan kita. Seperti contoh, jamankan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat begitu semangat ketika mendengar sesuatu ilmu kemudian langsung diamalkan, seperti kisah di Masjid Quba. Kisah di mana? Di Masjid Quba. Ketika kaum muslimin kala itu sholat, kemudian mereka mendengar apa? Bahwa kiblat itu sudah sudah dipindahkan. Ada seorang sahabat datang ke Masjid Quba yang mana kala itu semua orang sedang ruku, kemudian diberitahukan bahwa kiblat sudah dipindah dari Masjidil Aqsa menuju ke mana? Nah, ke Ka'bah. Maka kala itu kaum muslimin setelah mendengar ilmunya tanpa menunggu-nunggu langsung apa? Melaksanakannya dan mengamalkannya. Ini yang membedakan antara kita dengan mereka, jamankan Allah SWT. Berapa banyak ilmu yang sudah kita dapati, berapa banyak ilmu yang sudah kita ketahui, tapi semangat kita untuk mengamalkannya apa? Nah, sedikit. Ini kenapa Ibn Abbas mengatakan kami belajar Al-Quran tidak pernah lebih dari 10 ayat. Ketika kita sudah tahu ilmunya, kita langsung mengamalkannya. Demikian para sahabat. Mereka tahu ilmunya, langsung kala itu diamalkan. Mereka nggak pernah menunggu-nunggu. Tidak pernah menunggu-nunggu. Demikian. Ini yang menjadikan mereka mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas ada orang mengatakan, waduh, berarti kalau gitu saya nggak mau belajar lagi aja lah. Loh kenapa? Nanti kalau sudah tahu ilmunya harus apa? Harus ngamalkan. Ya sudah, mending saya nggak tahu ilmunya dulu. Wah, ini lebih sesat lagi jemaah kalau sudah mikirnya demikian. Tidak boleh. Tidak boleh demikian.
ada ilmu, jadi memang perkataan Ibnu Abbas itu perlu ditafsil atau perlu diperinci. Ada ilmu yang memang wajib bagi kita untuk langsung mengamalkannya. Ada ilmu yang memang kita tidak bisa mengamalkannya dikarenakan apa jemaah? Dikarenakan bisa jadi ada sebab-sebab yang menjadikan kita tertunda mengamalkannya. Seperti contoh, perintah untuk bersedekah. Tidak semua orang mampu untuk bersedekah dikarenakan ternyata hidupnya sendiri lebih apa? Lebih kekurangan daripada orang lain. Atau perintah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah, ta'adud, poligami, belum mampu, mau senang semuanya. Nah, mampu belum jamaah? Hah? Demikian, diperintahkan untuk apa? Poligami, kira poligami semangat, yang lainnya enggak. Nah, demikian, mungkin bisa jadi itu satu hal yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, kita sudah mengetahui ilmunya, ternyata masih ada apa? Penghalang yang belum bisa kita laksanakan dikarenakan adanya halangan tersebut. Demikian. Tapi intinya jamankan Allah SWT, ketika kita sudah mengetahui ilmunya, maka sebisa mungkin kita amalkan dan kita mulai tentu dari yang paling termudah. Karena ketika seorang mengamalkannya, pada dasarnya wajib untuk diistiqomahkan, wajib. Saya bilang bukan sunnah, tidak. Para sahabat itu kalau sudah melakukan satu amalan, beliau tidak pernah meninggalkan amalan tersebut. Sahabat selalu mengistiqomahkannya. Demikian para sahabat. Sebagaimana kisah dari Ibnu Umar, ketika beliau meminta kepada Rasulullah izin untuk berpuasa setiap hari, wisol, puasa dahr, tidak membatalkan puasa tersebut sama sekali. Puasa terus-menerus setiap hari. Maka Rasulullah menawarkan, coba kalau kamu mau puasa sebulan 3 hari sekali. Sebulan 3 hari. Ayamul Bait. Sahal ya Rasulullah, mudah ya Rasulullah, saya kuat. Ya sudah, puasa Senin Kemis. Berarti kalau sebulan berapa kali? 8 kali. Senin Kemis ya, berarti 8 kali. Lebih banyak. Yang awalnya cuma 3 kali per bulan. Jadi 8, mudah ya Rasulullah. Ya sudah, kalau kamu mau puasa saja, puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. An yasumu yauman wa yuftiru yauman. Gampang ya Rasulullah itu, saya kuat insya Allah. Gak ada puasa yang lebih daripada itu. Hanya Ibnu Umar berpuasa. Lantas, dan ini hadis tersebut sahih, jamaah. Ibnu Umar sedikit mengeluh, beliau mengatakan bagaimana? Jikalau seandainya dulu aku mengambil nasihat Rasulullah untuk puasa sebulan apa? Cuma 3 hari saja, mungkin aku tentu akan lebih mudah melakukannya. Beliau sampai di usia tua itu tidak pernah meninggalkan puasa apa? Daud. Bayangkan, dari mudanya ketemu dengan Rasulullah, diberi nasihat untuk berpuasa, beliau mintanya puasa yang paling berat, yaitu puasa apa? Daud. Ternyata dia mengeluh ketika tua, baru sadar saya, kenapa harusnya kita mengambil puasa apa? Puasa Ayamul Bait. 3 hari tiap bulannya, tanggal 13, 14, 15. Coba kalau saya mengambil nasihat Rasulullah, tentu sepertinya lebih mudah sekarang ini. Ini menunjukkan, Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan puasa Daud. Demikian. Para sahabat ketika sudah tahu ilmunya, mereka tidak pernah meninggalkannya, sama sekali tidak pernah meninggalkannya. Apapun itu bentuknya, kecuali karena halangan. Demikian. Ini yang menjadikan kita berbeda dengan mereka. Tahu ilmunya, langsung diamalkan. Dan jika sudah diamalkan, mereka tidak pernah meninggalkan. Kecuali adanya halangan. Demikian. Kalau kita kan cuma coba-coba. Cuman apa? Coba-coba. Lagi semangat imannya besar, puasa Daud. Nah, puasa Daudnya cuma 2 kali. Puasa Daud cuma 2 kali jamaah bukan Allah. Setelah itu gak pernah puasa sampai berpuluh-puluh tahun lagi. Kecuali Ramadan. Ada yang demikian. Semangat imannya lagi besar, puasanya apa? Daud. Jangan. Mulai dari yang paling termudah. Kalau sudah mampu puasa Ayamul Bait, naik puasa Senin Kamis. Kalau sudah mampu puasa apa? Daud. Dan setelah itu jangan dia apa jamaah? Jangan ditinggalkan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, Nikmar rajuli Abdullah idza kana yaqumu fil lail wala takun kafulan kana yusalli wa yatrukuhu. Rasulullah SAW mengatakan, laki-laki yang paling beruntung, yang paling baik adalah Abdullah, yaitu Abdullah bin Ibnu Umar. Apabila dia mau melaksanakan sholat malam. Dan jangan seperti si fulan. Dulu dia sholat malam, setelah itu nggak pernah sholat sama sekali. Demikian jamankan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Umar, beliau juga sama. Ketika mendengar hadis Rasulullah,
Beliau ketika semangat sholat malam, akhirnya bertambah apa? Semakin bersemangat. Kalau seumpama kita futur, lagi males, sekali meninggalkan tidak ada masalah. Tapi jangan sampai ditinggalkan terus menerus. Demikian jamalkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mulai setelah kita mengetahui ilmunya, kemudian mulai dari yang paling terkecil dan diistiqomahkan. Demikian. Selanjutnya, yang wajib kita pelajari yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih. Ketika kita sudah mengamalkannya, ketika kita sudah memiliki ilmunya, kemudian kita sudah mengamalkannya, maka yang ketiga apa jemaah? Kita mulai mendakwahkannya. Nah, perlu dipahami jemaah. Terkadang kita mikir yang namanya dakwah itu harus duduk seperti ini, berada di depan, di podium, ceramah, khutbah. Nah jemaah, wasilah ataupun sarana dakwah itu banyak. Baik itu dengan tulisan, jamaah men-share, menyebarkan tulisan yang bermanfaat, ini juga merupakan bentuk dakwah. Bahkan seorang salaf pun mengatakan bagaimana? Aturidu antakuna da'iyan wa anta sakit. Maukah kalian menjadi seorang dai sementara kalian itu cuma diam, gak ngomong? Jadi salah kalau yang namanya dai itu harus ngomong, banyak ngomong, ngalor ngidul. Enggak. Yang namanya dai itu sarananya luas. Bahkan meskipun kita diam, kita tetap masih bisa dikatakan sebagai seorang da'i. Seperti contoh dengan tulisan, menyebarkan hal-hal bermanfaat. Ini juga merupakan bentuk dakwah. Ataupun dengan akhlak kita. Kita mencontohkan akhlak yang baik yang dicontohkan Rasulullah untuk kita. Kita berakhlak dengan akhlak karimah. Ini juga merupakan bentuk dakwah. Dan kita diperintahkan tentunya yang ketiga untuk mendakwakan ilmu. Tidak boleh seseorang menyembunyikan ilmu tersebut, tidak diperkenankan karena Rasulullah menyebutkan man katama ilman lajjamallahu binari yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Ini namanya kalau di kuda di depan ini namanya apa jemaah? Kuda itu biasanya ada besi yang dimasukkan ke mulut, namanya apa? Ya, yang digunakan untuk mengatur kuda itu. Biasanya kan ada digigit kan? Jadi kalau kita ke kanan, ke kiri, keluan, nggak tahu namanya apa. Jadi Allah SWT akan membuat apa? Besi yang dimasukkan ke dalam mulutnya di hari kiamat kelak. Seperti hewan tadi, seperti kuda, dimasukkan lijam. Lijam itu digunakan untuk apa? Mengatur kuda tersebut. Nah, jamalkan Allah, tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan ilmu. Tidak diperkenankan kecuali apabila memang hal tersebut belum pantas, belum sampai untuk dipahami, maka ini bukan disebut menyembunyikan. Karena dilihat maslahatnya, itu bukan disebut menyembunyikan. Seperti Rasulullah banyak ditanya oleh para sahabat, Rasulullah SAW tidak mau menjawabnya terlebih dahulu. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah melihat adanya maslahat. Kalau dijawab sekarang, nanti ditakutkan malah ada mafsadat atau kerusakan yang lebih besar. Maka Rasulullah menahan terlebih dahulu. Demikian. Tapi maksudnya bukan menyembunyikan ilmu. Jamalkan Allah SWT, dan dakwah itu merupakan pondasi yang begitu sangat penting dalam agama kita. Karena agama kita tidak akan pernah bisa berdiri kecuali dengan adanya dakwah. Jika sudah tidak ada yang namanya dakwah, maka agama kita pasti akan runtuh. Akan runtuh. Ketika seseorang melihat kemungkaran, seseorang melihat satu hal yang buruk, dan dia tidak ada keinginan, tidak ada semangat untuk menasehati, maka ini juga merupakan salah satu faktor utama hancurnya agama kita. Demikian, oleh karena itu Rasulullah memberikan permisalan. Yang namanya dakwah, pentingnya dakwah itu sebagaimana seseorang itu naik di atas bahtera. Ada yang berada di atas, ada yang tinggal berada di bawah kapal, di dalam lambung. Kemudian orang yang berada di dalam kapal, di lambung kapal tersebut, jamaah kan pernah naik kapal jamaah. Kapal yang gede itu kan, ada yang tinggalnya di atas, ada yang tinggalnya di mana? Di bawah. Orang yang tinggalnya di bawah ketika mereka membutuhkan air, mereka harus naik ke atas. Kemudian mengambil air dari mana? Dari mana jamaah? Dari laut. Karena zaman sekarang kapalnya gede, persediaan air banyak. Nah, kalau zaman dulu, air itu persediaannya dikhususkan hanya untuk minum, makan,
Dan hal-hal yang penting lainnya, apakah digunakan mandi? Tentu tidak. Bahkan para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kunna narkabul bahar wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma'. In tawaddo'na bihi atoshna afana tawadda'u min ma'il bahar. Ya Rasulullah, kita biasa melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal. Dan kita membawa air cuma sedikit. Nah, kalau kita wudu pakai air tersebut, jelas kita pasti akan kehausan. Karena kita butuh air tersebut, kegunaan utama untuk apa? Minum. Boleh nggak kita wudu dengan air laut? Nah, perlu dipahami. Jadi, para nelayan zaman dulu, air yang digunakan hanya, atau persediaannya hanya sedikit. Pokoknya bisa untuk makan, bisa untuk apa jamaah? Minum. Nggak bisa buat mandi, buat wudu, enggak. Mereka harus bagaimana? Mengambil air laut yang mereka gunakan untuk buang hajat, air laut yang digunakan. Nah, Rasulullah memberikan gambaran bagaimana pentingnya dakwah. Itu sebagaimana kita masyarakat zaman Allah Subhanahu wa taala tinggal di satu daerah. Itu seperti kita berada di kapal. Ada yang berada di bawah, ada yang berada di atas. Orang yang berada di bawah kalau ngambil air harus ke atas. Akhirnya ada yang memberikan inisiatif. Gimana kalau kita lobangi aja kapalnya? Kan gampang nanti keluar air, tinggal kita apa? Tada aja. Oh iya. Hanya orang yang berada di bawah melobangi kapal. Dan orang yang tinggal di atas melihat dan tahu, tapi dia cuma apa? Mendiamkan. Kira-kira jamaah, kalau kapalnya tenggelam, yang tenggelam cuma di bawah atau yang atasnya juga ikut tenggelam? Semuanya mati jamaah. Oleh karena itu ketika kita melihat satu kemungkaran dan kita mendiamkannya dan tidak ada dakwah di tempat tersebut, maka ketika Allah SWT menurunkan musibah, Allah SWT menurunkan azab, maka semuanya terkena. Oleh karena itu, Allah SWT menyebutkan, fattaku fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Berhati-hatilah kalian kepada fitnah musibah yang Allah akan timpakan, azab yang akan timpakan kepada orang-orang zalim di antara kalian, ya. Bukan hanya secara umum saja, tidak, tapi bahkan umum. Jadi, jaminkan Allah SWT, jika ada di satu daerah kemaksiatan merajalela, maka jika kita tidak mampu berdakwah, kita pergi dari tempat tersebut. Kalau kita masih merasa nyaman tinggal di situ, maka Allah ketika menimpakan azab, meskipun kita orang saleh, kita rajin ke masjid, kita masih dekat kepada Allah, maka azab tersebut tetap akan menimpa kita. Jangan berpikir seperti yang ada di buku-buku majalah hikayah, hidayah, apalagi biasanya jemaah. Nah itu. Yang penting kita kan soleh, selesai sudah. Nanti seperti cerita di mana majalah hidayah, kena banjir cuma satu aja orang soleh aja yang nggak banjir. Kena gempa bumi cuma satu rumah itu aja, rumah orang soleh yang nggak kena. Enggak, jangan terpikir demikian. Kalau Allah memberikan kelebihan pada orang tersebut, ini bentuk karamah yang tidak bisa terulang dan tidak bisa atau belum tentu bisa didapatkan oleh orang lain, meskipun bisa jadi lebih soleh daripada dia. Tidak jaminan. Ketika Allah menimpakan azab, maka seluruhnya akan pasti terkena. Kalau nggak mau terkena, caranya bagaimana? Lari dari tempat tersebut. Begitu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Sebelum tertimpa azab, para nabi dan rasul sudah meninggalkan tempat tersebut. Oleh karena itu, dakwah merupakan satu hal yang begitu sangat-sangat penting bagi kaum muslimin. Jangan sampai kita meninggalkan yang namanya dakwah. Ya, tapi juga jangan berlebihan. Saking semangatnya dakwahnya nggak pakai ilmu juga salah jemaah. Modalnya cuma satu, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Ya betul disampaikan, tapi cara menyampaikannya berlebihan. Ditafsirkan ke sana ke sini, ke kanan ke kiri. Nggak boleh. Kalau mau disampaikan ya sebatas dengan pengetahuan yang dia pahami. Dan ditanyakan terlebih dahulu, apakah yang akan saya sampaikan ini benar atau tidak. Karena ada orang yang mengatakan, ya yang penting kan dakwah. Karena perintah dakwah itu wajib. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun cuman. Tapi harus paham dulu. Satu ayat itu, ayat Allah SWT itu harus dipahami dengan tafsir yang tepat. Kalau nggak dipahami dengan tafsir yang tepat, nanti bisa salah. Fawailul lil musallin. Baru cuman tahu satu ayat, sampaikan. Celaka orang-orang yang sholat. Ngeri sekali. Sudah kalau gitu saya nggak sholat. Enak betul jamaah. Akhirnya nggak sholat, daripada kita sholat jadi orang celaka. Mending berarti kita nggak sholat. Ini contoh kecil jamaah, contoh kecil. Bisa jadi pemahaman yang lainnya. Quran, hadits Rasulullah perlu dijelaskan dengan menggunakan apa?
penjelasan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Bukan hanya sekedar menyampaikan. Betul, perintah tersebut itu masih umum. Kita diperintahkan untuk menyampaikan. Dengan syarat apabila ketika kita mau menyampaikan, kita paham dengan apa yang akan kita sampaikan. Kita mengetahui kapan ayat dan hadis tersebut itu digunakan. Tidak semua ayat dan hadis itu bisa digunakan. Seperti contoh hadis Rasulullah SAW. Al-ahdu bainana. Al-ahdu bainal muslim wal kafir tarkus shalah. Hal yang membedakan antara orang muslim dan orang kafir itu apa? Meninggalkan sholat. Ada orang gak sholatan, kafir sampean itu pak. Ini dalilnya. Loh, lihat jemaah. Betul dalilnya. Tapi menempatkannya salah. Karena ulama sudah menyebutkan secara detail. Kapan orang itu dikatakan kufur ketika tidak melaksanakan sholat. Dilihat dulu alasannya nggak meninggalkan sholat. Apakah karena malas atau dikarenakan mengingkari kewajibannya. Kalau mengingkari kewajibannya, para ulama itu semuanya sepakat. Itu merupakan bentuk kekufuran. Disampaikan hadisnya. Bukhari Muslim. Oh ya betul, Bukhari Muslim. Nggak salah jamaah. Hadisnya sahih saya mengatakan. Jamaah menghukumi orang apa? Kufur. Sampean kafir sampean itu pak. Kaget. Kok bisa saya kafir? Saya Muslim. Enggak, sampean itu kafir. Demikian jemaah. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui dalilnya. Cuman tahu hadisnya, cuman tahu ayatnya, ternyata tidak paham dengan esensinya atau dengan isinya. Ini jadi masalah. Kita diperintahkan untuk dakwah, tapi dakwah dengan sebatas kemampuan kita. Kita tahu satu ayat, mau kita sampaikan, maka kita tanya dulu. Seperti apa sih pemahamannya? Setelah kita tahu maksud dari ayat tersebut, kita sampaikan kepada orang-orang yang beralim. Setelah betul, baru kita sampaikan kepada orang lain. Karena ada kaum muslimin yang semangat dakwahnya itu besar, semangat dakwahnya itu kuat sekali. Dengan bermodalkan hadits Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun cuman satu ayat. Pergi ke sana dakwah, pergi ke sana dakwah, ke sana dakwah. Setiap sore duduk mengajarkan agama. Hadis pun dia tidak paham. Quran bacanya masih apa? Terbata-bata. Lantas bagaimana mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Ini juga salah satu catatan penting untuk kita. Sudah tanya mah, sedikit lagi. Selanjutnya, insyaallah nanti akan kita ulangi yang keempat. As-sabru 'alal adzafi. Yang keempat, hendaknya kita sabar atas musibah yang akan kita terima, cobaan yang akan kita hadapi ketika kita berdakwah. Tidak ada seseorang yang beramal atau beriman, kemudian beramal soleh, mendakwahkannya, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian. Pasti jamaah. Gak mungkin tidak. Entah itu hanya dengan verbal, dengan lisan, atau bahkan dengan fisik. Dan ini merupakan bentuk sunnatullah. Sudah ada sejak zaman para anbiya sebelum Rasulullah SAW. Setiap orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agama kita, pasti harus mendapatkan apa? Cobaan dan ujian. Begitu juga dengan kita. Demikian jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 4 hal yang perlu kita pelajari, dan insyaallah as-sabar, yaitu sabar, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sebelumnya sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Follow silahkan. Ada yang tanyakan? Insyaallah jamaah. Cukup ya? Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.